welcome to Diaptura Channel. Channel yang akan membahas seputar dunia perfilman bareng gue Reta di segmen Diari Diaptura Series. Sumpah keren banget guys, drama Korea yang pantas aja sih ini diperbincangkan oleh netizen di luar sana. Judulnya adalah Law School yang baru banget tayang 2 episode kemarin di Netflix. Wah gila sih. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau dengerin review dari gue tentang episode 1 sampai ke 2 dari Law School, kalian klik dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Diaptura Channel. Nah, aduh agak panas ya di sini ya. Ngomongin tentang Law School yang kayaknya salah satu drama Korea yang gue tunggu-tunggu dan masuk ke wishlist drama April 2021. Selain gue tuh nunggu kembalinya Kim Bum yang akhirnya membintangi drama Korea yang baru di 2021, gue juga sangat amat penasaran sebenarnya tuh apa sih yang akan diceritakan di Law School ini, karena kayaknya ngangkat kasus dan latar belakangnya ini kan tentang anak-anak hukum di Universitas Hankook gitu kan. Jadi gue tuh expect bakal jadi dark banget nih Law School ini. Tapi guys, buat gue sendiri nih ya, yang otaknya cuma sisa 300 MB aja, itu agak gak bisa masuk ke otak gue gitu. Soalnya di 10 menit awal aja, bahkan kurang dari 10 menit, kita udah dikasih sama kasus pembunuhan seorang profesor di universitas tersebut. Gila banget gak sih? Soalnya gue nih setiap nonton drama Korea pasti di episode pertama tuh kan kita ada pengenalan dulu lah, pengenalan siapa lah si ini gitu kan, si A ini apa sih karakternya, si B ini apa sih karakternya dan sebagainya. Tapi di episode ini tuh bener-bener langsung pembunuhan ini adalah mungkin jadi kasus utama gak sih di film ini gitu. Jadi cukup menarik buat gue. Nah, karena plotnya yang cepet banget menurut gue, ini tuh bikin gue tuh masih belum kenalan gitu loh sama masing-masing karakternya. Kayak ini tuh sebenarnya siapa? Ini ada hubungannya nggak nih sama si A, sama si B, sama si C? Kayak gitu loh. Masih belum di episode pertama tuh gue masih belum connect lah ke keterkaitan antara para pemainnya. Jadi di sini intinya yang gue tangkep dari episode 1 itu, Han Junwi ini ternyata orang yang pinter banget gitu ya, kayak cerdas total. Terus Kang Sora sama Kang Solbi ini ternyata bukan adik kakak, maksudnya kayak saudara kembar. Tapi gue tuh ngeliat mereka in a different way, karena yang satu si Sora itu dia agak bolot gitu kan, tapi si Solbi itu kayak pinter banget. Yang satu berpakaiannya kayak gue gitu kan, kayak mager-mager aja gitu. Yang satu kayaknya badass banget gitu, emang anak-anak cewek hukum gitu kan. Nah, di sini yang paling gue nggak suka adalah ketika mereka udah ngomongin pasal. Sumpah guys, gue nggak ngerti. Tapi di sini banyak banget yang bisa diambil jadi pelajaran. Gue yang bukan punya background mempelajari hukum, terus juga nggak tahu Socrates, yang Krates, aduh siapa Janetes gitu kan, nggak ngerti sama sekali. Akhirnya gue kayak memahami sedikit-sedikit. Oh ternyata kalau misalnya kita dalam masa investigasi terus diminta untuk ini itu sama penyelidik atau detektif tuh jangan mau gitu. Kayak kalian udah pasti sering denger nggak sih kayak kamu berhak diam atau panggil pengacaramu sampai di pengadilan, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak gue ngerti, gue paham nih tentang hukum, gue kayak gue kan. Terus nih di akhir episode pertama udah ke-reveal juga siapa yang jadi tersangka pembunuhan, yaitu profesor yang
Yang Junhoon, ya pokoknya itu deh. Dia ini kan terkenal dulunya tuh jaksa yang hebat banget gitu kan. Terus habis itu dia juga dosen yang killer mampus gitu. Terus habis itu dia juga pokoknya terkenal banget lah di dunia jaksa, hakim, pengadilan dan lain sebagainya. Tapi kita tuh benar-benar dibuat kaget di episode terakhir kayak ini beneran dia yang bunuh. Dia kan temennya si Profesor So ini. Jujur gue kaget banget sih masalah itu. Terus nih, gue langsung aja kali ya review ke episode kedua. Di episode kedua makin lagi nih ke reviewnya. Ternyata keterikatan antar pemainnya tuh semakin terbaca jelas bahwa si Hanjunwi. Jadi ternyata si Hanjunwi ini adalah keponakan dari si Profesor So ini yang mati gitu kan. Tapi si Hanjunwi ini dia punya dendam gara-gara dia ngeliat dan dia mengetahui fakta bahwa ternyata si profesor ini itu melakukan apa ya, KKN gitu ya, entah apalah istilah yang pasti. Dan si Hanjunwi ini tahu gitu kebenarannya, makanya dia itu berniat untuk menjadi seorang jaksa yang adil, yang dimana keadilan itu harus untuk seluruh rakyat gitu, jadi gak boleh tumpul ke atas gitu ya. Nah, jadi ketika si profesor yangnya ini tertangkap dan menjadi tersangka, bener-bener deh nih dosen satu ini ya, dia masa tetap ngadain ujiannya, tetap nilai di penjara, aduh pusing gitu. Terus di sini semua orang bener-bener kayak gila ya, orang Korea kayak belajar terus gitu kan, mau ada pembunuhan, mau ada apa, belajar mulu kan kerjaannya. Di sini juga gue ngerasa kalau misalnya si profesor yangnya ini sebenarnya ada mempermainkan sesuatu gitu. Nah, kelihatan juga kan kalau misalnya di episode terakhir, di menit-menit terakhir episode kedua itu ke-reveal siapa yang ngebunuh Profesor So. Tapi itu masih apa ya, kayak tanggapan atau halusinasi dari si profesor yangnya ini aja kali ya, bahwa si Hanjunwi ini punya motif juga untuk membunuh pamannya. Jujur gue kaget banget sih yang ini, kayak anjir beneran nih Kim Bum yang ngebunuh gitu kan. Soalnya gue ngerasa kayak setiap pemainnya tuh punya motif yang sama gitu untuk membunuh si Profesor So ini. Jadi impresi gue nih di tiap episode selalu ada yang jadi tersangka, kayak dikasih-kasihin gitu loh, kayak ini gue nggak jadi tersangka, ini lo aja kayak gitu. Jadi bener-bener gue bingung banget sumpah. Drama Mouse aja gue belum selesai bermain dengan teori siapa psikopatnya, sekarang udah harus dihadapkan lagi dengan siapa yang membunuh di drama Law School. Aduh. Jadi nih kalau misalnya ngeliat dari preview episode selanjutnya, gue nggak bisa nebak terlalu banyak sih, karena emang bener-bener kayaknya drama ini bakal seru total gitu. Kayak kita tuh bakal disuruh menebak jangan-jangan dia. Coba guys, menurut kalian siapakah yang membunuh atau pembunuh sebenarnya dari tragedi Profesor So ini? Komen di bawah. Kalau gue sih agak sedikit curiga juga sih sama penjaga fotokopian yang kayaknya ngerti juga nih tentang hukum, dan dia kayaknya punya relasi yang cukup dekat sama Yoon Jong Hoon. Wah bener-bener sih, ini semua pokoknya yang ada di universitas itu kayak ngerti banget tentang hukum gitu kan. Jadi salut banget nih sama writernya. Terus juga kayaknya tuduhan kepada Hanjunwi tentang dia yang membunuh Profesor So atau pamannya ini, kayaknya itu tidak membuktikan gitu secara hukum, karena tidak ada bukti yang sangat jelas. Makanya kita masih bisa lihat dia masih belajar di perpustakaan, terus
dia juga masih bisa keluar sana sini. Kayaknya bukan dia sih. Di episode 3 kira-kira siapa yang bakal dituduh atas kematian Profesor So ini ya? Penasaran. Kalau menurut gue sih kayaknya bakal plot twist banget sih yang satu ini, episode 3 lagi kan. Karena nggak bisa melupakan peran-peran kecil kayak misalnya Kim Eun Sok, terus Sung Dong Il, sama Lee So Kyung. Siapa tahu mereka itu sebenarnya ada keterlibatan di balik terbunuhnya Profesor So ini. Jadi kayak semakin seru gitu loh, karena penjahat aja mempelajari hukum gitu kan. Oke guys, segitu dulu review dari gue mengenai episode pertama dan episode kedua dari drama Korea Law School. Oke guys, kalau misalnya kalian ada komentar tentang drama Korea Law School ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik like-nya dong. Jangan lupa juga untuk kalian nih di netizen untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info update terbaru dari Diaptura. Oh ya, gue bakal review nih rutin di hari Kamis dan juga hari Jumat untuk tiap episode dari drama Korea Law School. Oke, jadi sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye!